Halo Sobat Muda, this is my Global Fun Story. Halo Sobat Muda, nama saya Adit and this is my Global Fun Story. Halo, thank you. Perkenalkan aku Dea Fareza, biasa dipanggil Dea. Umur aku 27 tahun. Aku mewakili Inti Muda DKI Jakarta. Aku di Inti Muda Jakarta sekarang menjabat sebagai sekretaris provinsi. Aku juga freelance dan aku juga seorang sex worker. Jadi saya pada saat ini mewakili dari Indonesia Muda untuk Tuberkulosis atau kita singkatnya IMUT, dan di IMUT sendiri saya menjadi Vice Chair for External Affairs. Jadi mengurusi kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan dengan partner, stakeholder yang bekerja sama dengan IMUT, seperti itu. Itu sebenarnya untuk di posisi saya di IMUT, namun sehari-hari sebenarnya saya bekerja sebagai konsultan tuberkulosis di Kementerian Kesehatan RI, seperti itu. Oke, kita ada program CLM juga, dan ternyata Inti Muda DKI Jakarta itu memang benar-benar menjunjung tinggi inklusivitas. Jadi kita anggotanya itu memang ngambil dari teman-teman identitas gender, ragam gender gitu. Ada trans, termasuk transpuan dan transmen. Terus juga kita ada yang dari pengguna nafzah. Terus juga kita ada teman-teman pekerja seks juga, teman-teman LSL, dan juga teman-teman lesbian gitu. Jadi kita memang benar-benar menginklusifkan semua anggota kita gitu. Kami IMUT tersebar di Indonesia karena kami merupakan suatu platform bagi remaja maupun anak muda, orang muda yang memang memiliki antusias maupun ketertarikan terhadap program penanggulangan tuberkulosis. Sehingga anggota IMUT tidak hanya individual, tapi juga terdiri dari beberapa organisasi anak muda. Contohnya ada organisasi mahasiswa, kemudian ada organisasi pemuda yang lain, serta banyak-banyak individual-individual yang memang tertarik dalam program penanggulangan tuberkulosis yang dapat berkiprah di masing-masing wilayahnya sendiri, seperti itu. Ini sebenarnya unik banget karena aku sebelumnya berterima kasih banget ke Global Fund, karena dari Global Fund sendiri aku merasa sangat-sangat tertolong ya, karena profesiku juga sebagai sex worker, which is itu adalah pekerjaan yang cukup beresiko. Salah satu contohnya, IMUT di tahun sebelumnya kita melakukan program TB Warrior di universitas. Tujuannya adalah kita menjadikan beberapa mahasiswa maupun mahasiswi menjadi champion agar dapat memberikan suatu edukasi maupun screening mandiri agar mereka dapat dirujuk ke vaskes terdekat bila mana memang memiliki hasil screening mengarah ke TB, seperti itu. Dan Global Fund di sini sangat berperan penting karena mereka mengeluaskan akses diagnosis maupun layanan TB di semua Fasiankes, termasuk di klinik yang ada di universitas tersebut. Melalui Global Fund, aku bisa mengakses PrEP, pre-exposure prophylaxis, jadi salah satu obat pencegahan untuk penyebaran HIV. Aku nggak kepikiran ya buat mengakses itu, bahkan aku sama sekali belum aware banget dengan kesehatan seksual aku sebenarnya. Dan aku tuh didorong dari pasangan aku waktu itu, jadi kayak kenapa sih kamu nggak coba tes gitu. Nah waktu itu sebenarnya aku bukan gak punya informasi, tapi aku yang kurang peduli. Kayaknya aku gak relate deh gitu. Akhirnya aku ngerasa karena pekerjaanku cukup beresiko, ngeberaniin diri waktu itu buat tes. Tapi aku tesnya bareng pasangan aku, karena aku beresiko, aku juga gak mau pasangan aku tertular kalau misalnya maaf katanya aku positif gitu. Nah terus kita coba waktu itu ke puskesmas, karena setahu aku tes HIV dan PrEP itu gratis di puskesmas, dan ternyata memang gratis. Aku cukup bayar administrasi sekitar 15.000 waktu itu. Hasilnya aku negatif gitu, dan aku diperbolehkan untuk akses PrEP karena aku termasuk salah satu orang yang beresiko secara seksual gitu, karena aku juga sebagai sex worker kan. Dan pas aku lihat botolnya, ternyata di situ ada tulisan hibah dari Global Fund. Aku baru mikir kayak, wah ternyata PrEP yang aku akses itu juga donor dari Global Fund gitu loh. Dan ini kalau misalnya beli cukup mahal, mungkin bisa sampai 600 ribuan kali satu botol gitu kan. Dan aku harus setiap bulan kalau nggak dari Global Fund akan menyisihkan uang 600 ribu untuk mengkonsumsi obat ini gitu kan. Dan itu cukup lumayan effort yang ngumpulin uang 600 ribu gitu. Makanya aku ngerasa kayak thank you banget atas program dari Global Fund, karena udah ngasih dana untuk menggratiskan
prep ini, apalagi kita memang tahu program Global Fund itu untuk 3-0 tadi, mengeliminasi terus juga menghentikan penyebarannya gitu kan. Dan aku ngerasa thank you, aku tertolong banget sampai detik ini juga aku masih akses prep, bahkan aku kemarin baru refill ulang lagi prep selama 3 bulan. Ini menarik banget karena sebelumnya kita juga sudah terlibat aktif dalam Grand Replenishment untuk yang ketujuh ya, GC7 sebelumnya 2021-2024 dan juga 2024-2026 seperti itu. Dan pada saat itu kita memang ada dua cara sebenarnya sebagai anak muda dapat terlibat aktif dalam replenishment GC8 ini. Yang pertama sebagai individu dulu nih. Nah, sebagai individu kita anak muda ini mudah sekali sebenarnya dari niat kita dulu bahwa kita memang ingin bersuara dan juga mengajak sekitar kita agar dapat lebih aware lagi terkait tuberkulosis. Melalui apa? Bisa kita media sosial kita dapat beraspirasi tentang apa itu tuberkulosis dan bagaimana cara penanganannya, seperti itu, maupun dengan kerabat-kerabat dan keluarga kita terdekat. Dari situ saja itu dapat memiliki dampak ya, agar dapat mengurangi stigma di masyarakat terkait tuberkulosis. Itu kalau dari individu. Namun kalau dari segi organisasi pemuda, kita dapat mewakilkan suara anak muda di organisasi tersebut untuk intervensi maupun strategi apa sih yang dapat dilakukan bagi Kementerian Kesehatan maupun komunitas agar kegiatan yang akan mereka lakukan ini dapat menyasar anak muda. Jadi pada saat nanti Global Fund Replacement ke-8 akan ada beberapa rangkaian pertemuan yang akan diorganisasi oleh Country Coordinating Mechanism Global Fund Indonesia, yang mana salah satu itu adalah Country Dialog. Nah, pada saat Country Dialog ini, mereka akan mengumpulkan seluruh stakeholder, termasuk perwakilan dari anak muda. Nah, pada saat itu, salah satu perwakilan anak muda ya, termasuk Indonesia Muda untuk Tuberkulosis sendiri diundang agar dapat memberikan aspirasi. Kira-kira strategi apa yang memang lebih tepat guna agar dapat menyasar anak muda. Sehingga harapannya ketika nanti akan dilakukan Grand Replenishment ke-8 Global Fund, itu terdapat strategi-strategi maupun intervensi yang dapat menyasar anak muda secara langsung. Jadi tidak dalam POV dari pemangku kepentingan, tapi memang POV dari orang muda yang dapat direalisasikan secara real di lapangan seperti apa, seperti itu. Banyak sekali sih sebenarnya langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh teman-teman muda khususnya. Tapi yang paling kayaknya sangat-sangat visible banget buat anak-anak muda lakukan sekarang tuh yang kita lakukan saat ini juga, itu kampanye digital ini ya. Dan menurut aku melalui kampanye ini banyak sekali sebenarnya semua kalangan tuh bakalan terimpact gitu loh dengan kampanye kita ini, karena bakalan banyak sekali konten-konten kita misalnya yang seperti kampanye ini bisa diakses gitu, bahkan dari semua sosial media juga bisa diakses gitu. Itu sih menurut aku yang kayaknya sangat-sangat berimpact kalau misalnya kita coba untuk kampanye HIV/AIDS ini gitu. Tadi kan kamu ngomongin tentang kampanye ini. Nah, kira-kira ada nggak sih tantangan dari orang muda untuk berkampanye ini? Banyak dong, banyak banget. Sebenarnya sih mungkin tantangannya itu kalau dari sosial media mungkin algoritma ya, itu mungkin tantangan juga gitu kan, karena banyaknya cyberbullying mungkin gitu kan kalau misalnya kita mau produksi konten yang sangat sensitif gitu kan, dan beberapa kali juga ada yang didoxing misalnya, itu kan juga termasuk tantangan gitu kan, tantangan yang memang harus dihadapin oleh teman-teman muda gitu loh yang mencoba untuk berbicara gitu. Apalagi yang kita tahu juga masih ada pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat keterbelakangan gitu, kayak lu anak muda tahu apa sih gitu. Nah itu menurut aku pribadi kayak kenapa kita nggak kasih kesempatan gitu loh, walaupun kita muda kan belum tentu kita kalah pikirannya gitu. Itu sih. Baik, nah ini menarik sekali ya. Mungkin memang hampir sama seperti COVID dulu. Ketika dulu awal-awal kita COVID, awalnya tuh ketika diperiksa swab kemudian positif, mereka itu tidak ingin diketahui bahwa dia itu COVID. Namun ketika
setelahnya gitu ya, sudah vaksin sudah massal, kemudian COVID-nya sudah banyak, edukasi sudah masif juga, itu perlahan-perlahan mereka aware bahwa oh iya memang ini penyakit menular yang harus disembuhkan seperti itu. Hampir sama kayak TB. Jadi bagi wilayah maupun bagi populasi masyarakat yang menganggap TB itu masih suatu kutukan, suatu penyakit yang ada di populasi tertentu, misalnya populasi miskin seperti itu, hal itu menjadi suatu stigma bagi mereka. Karena di lapangan kita banyak sekali menemui pasien-pasien TB yang memang bukan berasal dari populasi tersebut, misalnya dari mereka yang orang kaya gitu ya, ataupun artis juga ada juga yang terkena penyakit TB. Nah, sehingga stigma-stigma ini yang menghambat orang-orang tersebut untuk dapat berobat dengan baik dan sampai sembuh di Fasiankes. Contohnya begini, kalau misalnya kita ada stigma di wilayah tersebut terkait penyakit TB, sehingga kalau ada pasien yang tinggal di situ, mereka akan secara tertutup untuk berobat. Mereka mencari Fasiankesnya jauh gitu ya, tidak yang berasal di sekitar. Mereka akan mencari ke kecamatan lain ataupun malah keluar kota lain agar mereka tidak diketahui kalau lagi sakit TB seperti itu. Nah, itu kan ada risiko ya, berpotensi pasiennya sulit mendapatkan obat karena memang jauh seperti itu, dan juga khawatirnya mereka akan sulit untuk dapat menyelesaikan pengobatan sampai sembuh. Nah, stigma-stigma ini yang kita harapkan dapat tercair seperti COVID dulu, sehingga harapannya ketika stigma ini sudah menurun terkait TB di masyarakat, pasien maupun pasien-pasien TB yang ada yang sudah terdiagnosis TB itu bisa dengan mudah berobat gitu ya, dan tidak malu, serta secara aman dan nyaman itu dapat mengikuti protokol pengobatan TB seperti itu. Oke, harapannya adalah program-program yang akan dijalankan, kegiatan-kegiatannya itu dapat menyasar kepada anak muda secara lebih efektif lagi. Karena pada saat ini yang kami lihat memang program yang dilaksanakan, baik itu kegiatan maupun strategi, itu POV-nya itu adalah POV pemangku kepentingan secara nasional. Jadi apa yang mereka pikirkan dapat dilakukan seperti itu ya kepada orang muda. Tapi di lapangan ternyata ada yang berhasil, tapi ada juga yang belum efektif seperti itu. Jadi harapan saya ketika nanti dilakukan Global Replenishment ke-8 Global Fund, harapannya strategi maupun kegiatan yang dilakukan itu dapat menyasar lebih masuk ke dunianya orang muda. Seperti contohnya, mungkin sekarang orang muda lebih banyak menggunakan TikTok seperti itu. Atau sekarang orang muda lebih banyak misalnya ke Vaskes, tapi yang mungkin di atas jam kerja, karena mereka pada saat jam kerja sedang entah itu kuliah, entah itu sedang bekerja. Nah, metode-metode yang lebih ke arah perilaku maupun habit dari orang muda inilah yang saya harapkan dapat muncul di Replenishment ke-8 Global Fund nanti, seperti itu. Harapan ya, berarti harapan tuh angan-angan ya. Gak apa-apa, kita sebagai manusia memang harus berharap. Dan harapan aku ke Global Fund, semoga Global Fund programnya lebih inklusif ke teman-teman muda, ke orang-orang muda, lebih banyak membawa orang-orang muda ke dalam programnya, melibatkan orang muda, bahkan kalau bisa pun program yang akan dijalankan diputuskan oleh orang muda gitu. Dan aku ngerasa kayaknya kami sebagai orang muda sangat-sangat diapresiasi banget gitu. Dan harapan aku sih sebenarnya lebih ke target kita 2030 30 itu segera tercapai gitu. Bahkan kalau bisa sih sebelum di 2030 kita sudah capai. Menurut aku itu sangat penting. Kenapa? Karena saat ini akses informasi itu sudah sangat-sangat gampang sekali diakses gitu loh. Kayaknya karena ketermudahan akses informasi itu, harusnya semua orang lebih aware terhadap kesehatannya sendiri gitu loh. Dan harapan aku semoga Global Fund tetap mendanai program PrEP dan ARV untuk teman-teman yang hidup dengan HIV dan teman-teman yang ingin mencoba melindungi dirinya dari HIV. Kalau untuk dari saya sendiri, sebelumnya sangat berterima kasih kepada Global Fund yang sudah selama ini mendukung program
ATM di Indonesia, AIDS, TB, malaria, dan sekarang sudah ada juga RSSH maupun Health System Resilience ya, penguatan sistem kesehatan di Indonesia. Nah, saya harap dukungan Global Fund ini tetap terus berlangsung gitu ya di Indonesia, mengingat baik itu TB, HIV maupun malaria di kami masih sangat tinggi. Dan harapannya yang kedua adalah keberlanjutan Global Fund ini dapat didukung dengan kegiatan maupun intervensi-intervensi yang dapat menyasar secara spesifik orang muda maupun remaja, sehingga programnya tidak pemerintah sentrik gitu ya, tapi juga dapat masuk ke komunitas maupun ke orang muda di masyarakat Indonesia, seperti itu. Thank you so much, Kak Adi. Sama-sama Kak Niki.